Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Tax Prime yang berbahagia, perkenalkan nama saya Suharno, Direktur Tax Prime Academy. Teman-teman biasa memanggil saya dengan Nano. Pada kesempatan ini kita akan membahas isu yang lagi hangat di masyarakat, yaitu tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak atau disingkat dengan PPSWP, atau program ini dinamakan dengan program pengungkapan sukarela sehingga singkatannya menjadi PPS, dan media ataupun pihak lain menyebutnya sebagai Tax Amnesty Jilid 2. Nah, apakah program PPSWP ini dan apakah kita harus mengikuti PPSWP atau tidak? Marilah kita temukan jawabannya pada pembahasan berikut. Nah, sebelum sampai ke sana kita akan diskusi dulu mengenai apa yang dimaksud dengan PPSWP. Program ini adalah program pengungkapan sukarela atas harta bersih yang belum dilaporkan wajib pajak dalam SPT maupun dulu di dalam Tax Amnesty Jilid 1. Dan dengan syarat bahwa Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta yang belum dilaporkan. Belum menemukan ini artinya adalah DJP belum melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu, yaitu alasan pertama kenapa kita perlu mengikuti PPSWP, yaitu basis data yang dimulai oleh pemerintah sudah sangat luas dan lengkap. Nah, kita lihat ya, pada saat program Tax Amnesty tahun 2016-2017, sumber datanya berdasarkan Undang-Undang KUP, yaitu ada di pasal 35A bahwa ada kewajiban dari instansi pemerintah atau swasta untuk menyampaikan datanya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi program ini atau kebijakan ini menjadi sebuah kewajiban bagi instansi pemerintah ataupun swasta untuk secara otomatis menyampaikan datanya kepada DJP. Dan hasil dari tax amnesty tersebut adalah 114 triliun, angka yang sangat fantastis tentunya ya. Nah, dengan data yang dimiliki itu hanya dari pasal 35 tersebut, DJP sudah memperoleh hasil yang sangat besar. Nah, sekarang bagaimana dengan data yang ada di dalam PPSWP ini? Nah, sumber datanya adalah lebih luas lagi karena pada tahun 2017 pemerintah menerbitkan Perpu 1 tahun 2017, yaitu tentang keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dalam ketentuan ini, maka bank dan lembaga keuangan wajib dan secara otomatis untuk menginformasikan data keuangan nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tanpa diminta, maka data itu harus dilaporkan kepada DJP. Dan di lapangan faktanya sudah banyak sekali yang menerima surat konfirmasi dari otoritas pajak tentang data ini apakah sudah dilapor di dalam SPT atau tidak. Dan kemudian yang berikutnya adalah adanya preferensi global, di mana adanya keterbukaan informasi atau financial transparency, tapi sifatnya lebih global lagi, yaitu adanya konsensus bersama di mana sebagian besar negara di dunia ini sudah menyepakati adanya automatic exchange of information. Nah, efeknya apa? Kita lihat bahwa dengan adanya automatic exchange of information ini, maka ada kewajiban dari satu negara dengan negara lain untuk menyampaikan data mengenai harta, penghasilan, dan hutang yang dimiliki oleh warga negara masing-masing untuk disampaikan ke negara yang sesuai tentunya ya.
Dan kemudian dari pemerintah Indonesia pun juga mempunyai kewajiban yang sama. Sehingga dengan adanya data ini, maka pemerintah pada tahun 2021 ini sudah memperoleh data yang sangat banyak, yaitu sebesar 946 triliun yang mengcover hampir 60.000 wajib pajak. Nah, dengan data ini saja sudah sangat luas, sehingga dengan adanya basis data yang lengkap dan luas ini menyebabkan informasi yang dimiliki oleh wajib pajak ini sangat mudah untuk dibandingkan dengan SPT-nya. Sehingga dengan kata lain, wajib pajak sudah tidak bisa menyembunyikan informasinya mengenai data-data yang dimiliki, karena pemerintah dengan mudah dapat mengcapture data yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan. Dan kemudian yang kedua adalah kenapa kita harus mengikuti PPSWP, yaitu adanya penerapan nomor identitas kependudukan sebagai pengganti NPWP. Nah, maksudnya yang tadinya menggunakan NPWP, di mana wajib pajak sebelum adanya NIK digunakan sebagai NPWP ini dapat mendaftar di beberapa KPP kalaupun namanya sama, tetapi dengan adanya NIK sebagai data untuk NPWP ini menjadi suatu sistem single identity number, maka wajib pajak sudah tidak bisa mengelak lagi di mana datanya ini disembunyikan, karena akan langsung terasosiasi, akan langsung tertracking, di mana untuk satu harta akan masuk ke satu identitas tunggal. Nah, yang sebelumnya datanya ini terpisah di mana-mana, yang bisa dilihat di dalam gambar tersebut, kemudian terintegrasi ketika menggunakan single identity number, maka akan dilihat seperti adanya jaring laba-laba, dan di situ dari berbagai sumber data informasi akan mengerucut menjadi ke satu identitas tunggal, yaitu nomor induk kependudukan yang dijadikan NPWP. Jadi hampir tidak ada jalan untuk lari karena datanya sudah tercapture, sudah terasosiasi menjadi satu. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita harus mengikuti PPSWP adalah adanya penerapan Big Data Analytic. Apa maksudnya? Nah, kita tahu di era digital ini bahwa data ini sumbernya dari berbagai pihak. Tadi kita sudah mereview mengenai pasal 35A, kemudian adanya Perpu 1 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dan juga adanya preferensi global atau konsensus global mengenai automatic exchange of information dan landscape perpajakan yang mengarah ke financial transparency. Maka data yang dimiliki oleh DJP berasal dari berbagai sumber, tetapi ini tidak menyulitkan bagi otoritas pajak sendiri untuk melakukan analisis. Sebab dengan menggunakan teknologi Big Data Analysis, dan DJP saat ini sedang mengembangkan Cortex System, kalaupun belum final pengembangannya, tetapi dengan menggunakan sistem existing yang sekarang itu sudah dapat melakukan analisis yang sangat lengkap. Bagaimana dengan Cortex System yang kemudian diaplikasikan dengan Big Data Analysis, maka tentunya akan lebih mudah bagi wajib pajak untuk menyandingkan data yang berasal dari berbagai pihak tersebut, kemudian di-matchkan atau dibandingkan dengan SPT tahunan, maka akan diketahui mana SPT yang sudah betul full disclosure, yaitu pengisiannya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang KUP, bahwa SPT harus diisi benar, lengkap, dan jelas. Dan apabila tidak diisi dengan ketentuan tersebut, belum lengkap, belum sempurna, maka akan dengan mudah untuk dilakukan konfirmasi, karena penyajiannya pun akan mudah. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana mengumpulkan data, mengcapture data, analisis juga mudah dilakukan, dan penyajiannya pun otomatis. Sehingga ketika ada data yang berbeda, maka DJP dengan mudah
tinggal membuatkan suatu surat atau laporannya dan kemudian akan dikirim kepada wajib pajak. Baik, kita lihat alasan yang keempat kenapa kita perlu ikut PPSWP. Nah, saya yakin Bapak Ibu senang kalau mendapatkan benefit ya, sahabat Tax Prime semuanya, kita semua senang kalau misalkan mendapatkan benefit. Nah, dari PPSWP ini menawarkan berbagai benefit. Salah satunya adalah bahwa tarif pajaknya sangat-sangat rendah. Kita lihat satu persatu ya. Untuk PPSWP 1 ya, karena PPSWP 1 ini yaitu perolehan harta dari tahun 1985 sampai dengan 2015. Sedangkan untuk PPSWP 2 itu perolehan hartanya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di dalam PPSWP 1 tarif terendahnya adalah 6%. Ya, kita lihat secara global aja bahwa dengan 6% di mana tarif normalnya adalah 30%, maka untuk wajib pajak orang pribadi bisa mendapatkan saving sebesar 24%. Tentunya banyak ya. 24%. Kita belum bicara kalau adanya sanksi. Ya, sebab sanksi yang dulu sebesar 2% per bulan, tetapi sekarang untuk sanksi karena keterlambatan bayar maka ditentukan oleh Menteri Keuangan yang tiap bulannya akan berubah-ubah. Dan berdasarkan analisis yang kami lakukan, maka paling tidak sanksi ini per bulannya adalah 1,5%. Nah, sehingga nilainya pun cukup besar. Sehingga kalau dalam 2 tahun tidak melaporkan kemudian ditemukan adanya jumlah pajak yang kurang dibayar, maka sanksinya akan menjadi tambahannya 30% sendiri. Jadi kalau tarif pajaknya sebesar 30% ditambah kemudian sanksinya ya, sanksi jadi 30% dikalikan pokok pajaknya di sini sebesar 30%, maka akan menjadi lebih banyak lagi. Oke, kita ambil contoh yang lebih mudah, yaitu ketika ada wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya sebesar 10M ya, maka berapa benefit yang bisa diperoleh? Nah, secara normal maka akan ada kewajiban membayar pajak, yaitu pokok pajaknya 30%, jadi 30 dikalikan 10%, maka akan ada sebanyak 3M ya. Kemudian kali sanksi, kita ambil asumsi 30%, maka akan terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar sekitar 4 sampai dengan 5 miliar. Sehingga harta kita akan berkurang sebesar 4 sampai 4,5 miliar. Jadi berkurangnya sangat signifikan. Oke, kita lihat yang kedua adalah bagaimana benefit untuk wajib pajak badan. Dengan tarif wajib pajak badan normalnya adalah 22%, maka kalau mendapatkan tarif yang terendah yaitu 6% dalam PPSWP 1, maka wajib pajak masih mempunyai saving sebanyak 18%, 16%. Jadi masih sangat besar. Oke, kemudian kalau kita lihat di PPSWP 2, karena tarif rendahnya kan 12%, maka benefit yang diperoleh ketika tarif normal untuk WP orang pribadi sebesar 30%, maka sahabat Tax Prime masih bisa mendapatkan saving sebanyak 18%. Jadi masih sangat besar. Kita lihat dari benefit yang diperoleh ya, jangan dilihat dari besarannya. Kalau kita fokus ke berapa yang harus dibayar, maka jumlahnya akan besar. Tetapi kalau kita membandingkan bagaimana yang seharusnya dibayar dengan kemudian yang bisa kita saving, maka tentunya kita akan lebih mudah untuk mengikuti program ini. Karena tentunya ya tarifnya kan lebih kecil dibanding dengan tarif normal. Belum lagi kalau kita bicara sanksinya. Nah, yang kelima adalah benefit yang tidak kalah menarik, yaitu adanya kepastian hukum. Dalam hal ini
Saya menyebutnya sebagai the golden benefits of PPSWP yang sudah saya tulis di dalam artikel saya di majalah Berita Pajak dan juga di dalam buku saya mengenai panduan komprehensif program pengungkapan sukarela yang dirilis tanggal 1 Januari 2022. Kita lihat benefit yang pertama yaitu dalam kaitannya no more 200% penalty. Apa itu? Nah, kita ingat bahwa di dalam tax amnesty terdapat sanksi yang sangat-sangat besar, yaitu 200%. Kalau tadi tarif normalnya adalah atau sanksinya adalah 30%, ya. Kemudian ini sanksi pokok pajak 30% dan kemudian ditambah sanksi lagi sebesar 200%. Jadi kalau ada 10 miliar yang belum dilapor ya, kemudian ditemukan oleh pemeriksa, maka terdapat pokok pajak yang harus dibayar sebesar 3 miliar dan kemudian sanksinya yaitu 200%. Jadi 3 kali 200% maka terdapat sanksi sebanyak 6 miliar. Sehingga yang harus dibayar ke kas negara sebanyak 9 miliar. Jadi dalam hal ini kekayaan kita turun, yang tadinya 10M maka akan menjadi 1M karena berkurang 9M untuk membayar pajak. Dan ini memang juga sudah ditegaskan di dalam pasal 4 ayat 1 huruf P Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa harta kekayaan neto yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak. Kemudian kita lihat golden benefit yang kedua, bahwa wajib pajak akan terbebas dari pemeriksaan. Nah, di dalam undang-undang nyaris tidak ada ketentuan yang bisa membatalkan pemeriksaan. Jadi ketika sudah diperiksa maka mau nggak mau sampai selesai. Jadi surat perintah pemeriksaan atau disebut SP2, kemudian outputnya adalah laporan pemeriksaan. Dan ketika ini sudah berjalan maka banyak sekali hal-hal yang akan dikonfirmasi atau ditanyakan oleh pemeriksa. Yang tadinya datanya sebetulnya sudah clear, sudah disampaikan di dalam SPT, tetapi kemudian ketika diminta supporting dokumennya tidak dapat menunjukkan, maka hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dikoreksi. Apalagi ketika terdapat jumlah pajak yang belum dibayar atau ditemukan adanya harta neto yang seharusnya ini bisa dilaporkan dalam program PPSWP, tetapi kita melewatkan opportunity ini, maka tentunya bahwa kekayaan neto atau aset neto ini akan menjadi objek pajak dan kemudian akan dikenakan pajak plus sanksinya. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara pokok pajak plus sanksi adalah udah sangat besar. Ketika kita lihat kembali berapa benefit yang bisa diperoleh dari tarif itu, maka jauh-jauh lebih kecil. Ya, jadi benefit yang kedua adalah tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Bukan berarti bahwa pemeriksaan ini menjadi sesuatu yang salah, tidak. Karena ketika kita sudah mengungkapkan data penghasilan, harta, dan hutang di dalam SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dan disupport dengan dokumen yang lengkap, maka sebetulnya sahabat Tax Prime pun juga nggak perlu khawatir. Nah, kan tetapi dengan adanya PPSWP ini, ketika kita mengikuti programnya, maka tidak akan dilakukan audit selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Lumayan banyak ya, jadi 5 tahun free dari pemeriksaan, sehingga menjadi sesuatu benefit yang sangat signifikan buat kita. Baik, kita lihat untuk benefit yang ketiga, yaitu mengenai no more
law enforcement. Jadi no law enforcement. Artinya apa? Bahwa dalam program ini maka Bapak Ibu yang mengikuti, sahabat Tax Prime yang mengikuti PPSWP, maka tidak akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, tentunya ini jarang terjadi, tapi ini sudah menutup celah. Ketika PPSWP diikuti, maka tidak akan ada lagi yang namanya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, karena sudah hapus dari risiko tersebut. Baik, kemudian kita lihat untuk benefit yang keenam, yaitu adanya mitigasi risiko yang sangat signifikan. Kita lihat, kalau kita bicara risiko berarti kan sesuatu yang merugikan, sesuatu biaya atau sumber dana atau uang yang harus kita keluarkan. Nah, kaitannya apa? Ketika kita tidak ikut PPSWP, maka risikonya adalah bahwa atas harta yang belum dilapor, maka akan dikenakan pajak yang lebih besar, ditambah sanksi, ya kan? Jadi itu risiko yang akan kita tanggung. Oleh karena itu, dengan mengikuti PPSWP, maka risiko kita sudah hapus. Risiko dari jumlah yang harus dibayar dalam jumlah yang sangat signifikan yang dapat mengurangi kekayaan sahabat Tax Prime itu dapat dieliminasi. Nah, ketika sudah dieliminasi, maka kan kita tinggal free. Apalagi kita juga sudah bisa mengeliminasi satu lagi, yaitu tidak dilakukan pemeriksaan. Maka dengan adanya mitigasi risiko, dalam hal ini wajib pajak juga akan memperoleh benefit yang sangat besar, sehingga tidak ada kekayaan kita yang berkurang. Ya, berkurangnya pun sedikit karena hanya membayar 6%, sementara kita masih dapat saving sebesar 94%. Nah, yang terakhir adalah bahwa dari risiko yang sudah kita bisa hilangkan, kemudian golden benefit yang kita dapat, maka sebetulnya kita bisa lebih fokus dalam melihat ke depannya. Jadi kita lebih bisa berfokus untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Kita bisa menambah aliansi dengan teman-teman bisnis, atau membuat startup baru, mendirikan unit usaha baru, atau membuka cabang di tempat lain. Itu akan lebih mudah karena pikiran kita, sumber daya kita sudah bisa difokuskan ke yang lebih bermanfaat, yaitu kita akan justru mendapatkan profit yang lebih banyak lagi. Tentunya tidak hanya profit, ketika dari wajib pajak profit, maka sesungguhnya juga akan berdampak atau memberikan deterrent effect, pertama kepada masyarakat dan juga kepada penerimaan pajak itu sendiri. Jadi semua pihak sebetulnya happy ketika dari para pengusaha, dari sahabat Tax Prime, dari para wajib pajak ini bisa lebih fokus ke dalam bisnisnya. Jadi dari 7 reason, 7 pertimbangan penting yang dapat dijadikan landasan, pegangan, pedoman untuk mengikuti PPSWP ini, maka seyogianya saya melihat dari kacamata saya yang sebagai akademisi juga dan juga sebagai penulis, maka saran saya adalah don't miss out program ini. Dan kemudian untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu sahabat Tax Prime semuanya bisa melihat bukunya, bisa diakses di dalam Google Playbook per tanggal 1 Januari 2022. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga PPSWP ini tidak dilewatkan, karena benefit yang sudah diperoleh itu adalah sangat-sangat besar. Terima kasih sahabat Tax Prime, sampai ketemu lagi di waktu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.